Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai karakteristik LED ya. Nah, LED itu kepanjangannya dari Light Emitting Diode, di mana LED itu sebenarnya juga bagian dari diode ya. Jika pada yang sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai diode biasa, kemudian ada diode Zener. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu LED ya, Light Emitting Diode. Nah, LED itu fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk sebagai indikator ya. Jadi ketika ada arus mengalir pada dia atau forward bias itu dia akan menyala. Dengan sebaliknya seperti pada prinsip dioda biasanya itu kan kalau reverse bias nanti LED-nya juga akan mati dan menghambat arus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke modulnya ya. Nah, yang pertama kita gambar seperti ini dulu di multisim kita. Ini yang pertama variasikan tegangan DC power supply mulai dari negatif 5 volt sampai 20 volt dengan step 0,1. Nah, ini karena yang divariasikan itu DC power supply, maka kita menggunakan simulate-nya itu analisis DC sweep. Nah, pada DC sweep ini kita setting power supply-nya itu dari negatif 5 sampai 20 volt. Berarti ini negatif 5 sampai 20 volt. Kemudian dengan step 0,1. Kemudian yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu VD dan ID. Nah, kita lihat rangkaian ini ya. Jadi di wire atau kabel ini yang di sebelah kiri dioda itu saya kasih nama VD dan yang sebelah kanan itu saya kasih nama VR. Nah, yang kita cari itu nilai VD. Nah, VD itu tegangan kerja si LED ini ya. Maka untuk mencari VD itu caranya ini VD dikurangi VR. Nah, seperti ini ya. Ini saya ulangi aja, saya remove. Nah, berarti untuk mencari tegangan kerja si LED ini berarti kita gunakan rumus VD dikurangi VR. Nah, caranya kita add expression VD kurangi VR. Kemudian oke. Nah, kemudian kita juga mencari ID. Nah, di sini karena ini rangkaiannya seri, maka nilai ID itu sama dengan nilai IR1. Nah, ini kita klik, kemudian kita add. Nah, setelah itu kita simulate. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, kita diperintah untuk buat plot karakteristik dioda dengan VD sebagai aksis dan ID sebagai aksis. Nah, ini kita gunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, ya. Caranya tuh kita file, save as, kemudian kita save dalam format .csv ya. Kemudian kita save. Oke, setelah itu kita buka file yang sudah di save tadi. Nah, ini filenya seperti ini. Nah, kan tadi yang kita cari itu apa? VD sama IR ya. Nah, ini VD-nya, ini IR-nya. Nah, ini VD sebagai aksis dan ID sebagai Y aksis. Nah, caranya kita masuk ke scatter. Kemudian ini klik kanan, select data. VD itu sebagai Y aksis ya. Berarti add, kemudian ini VD-nya kita jadikan Y aksis. Kemudian ID-nya ini kita jadikan Y aksis. Nah, grafiknya seperti ini ya. Kalau kita lihat nih grafiknya kan hampir sama dengan dioda pada umumnya, tapi biasanya dioda pada umumnya itu tegangan kerjanya itu sekitar 0,7 volt. Nah, di sini tegangan kerjanya itu sekitar ini ya, 2,1 volt. Dengan arus kerja sebesar 0,17 ya. Oke, percobaan pertama sudah. Kemudian kita masuk ke ini ya, operasional LED. Oke, kita close operasional LED. Oke, yang pertama kita ini ya, rangkai seperti ini dulu. Ini sudah sama 100 ohm. Nah, ini tegangan ini nggak berpengaruh karena nanti kita settingnya itu di bagian DC sweep. Oke, kita kemudian atur on current-nya, on current si LED ini ya.
Oke, ini udah ya. 5 miliampere. Oke, sudah. Jika sudah, kemudian kita kasih nama masing-masing wire ini ya. Klik kanan, sesuaikan ini V1, V2, V3, V4. Caranya klik kanan, properties, tinggal kita kasih nama, kemudian show net name, kemudian oke. Begitu juga dengan V2, V3, dan V4. Variasikan nilai DC power supply dari min 4 sampai 12 volt. Nah, ini nanti kita berarti menggunakan DC sweep. Kemudian catat nilai V1, V2, V3, dan V4, referensi ground. Oke. Kemudian isi tabel seperti pada contoh. Nah, oke, maka kita langsung saja masuk ke DC sweep-nya. Analisis DC sweep. Nah, ini tegangannya dari negatif 4 sampai 12 volt. Nah, kalau saya lihat di tabelnya ini kan setelah min 4 lalu langsung min 2, kemudian titik-titik ke bawah sampai 12 volt. Nah, ini dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa jarak antar tegangan atau incrementnya itu sebesar 2 volt. Nah, jika sudah, kita ke output. Nah, yang kita cari itu apa? ID, V1, V2, V3, V4. Oke lah. Maka kita masukkan saja. Ini kan rangkaiannya seri, maka nilai ID itu sama dengan IR1. Kemudian kita masukkan V1, V2, V3, V4. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita lakukan simulate. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Nah, karena ini kita pengennya dalam bentuk kotak ini, maka kita harus menyimpannya dalam bentuk file Excel terlebih dahulu. Ya, save as. Nah, ini kemudian di save dan .csf ini ya. Jika sudah, kita langsung save, kemudian kita buka file Excel-nya. Nah, ini hasilnya ya. Ini ada IR1, V1, kemudian ada berapa ini? V4, V3, sama V2. Nah, kita tinggal membuat tabelnya saja. Ini DC, power, ID, LED, V1, V2, V3, V4. Oke, kita tinggal ini ya, kopikan ke sini. Oke, begitu juga yang seterusnya, tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk status LED nyala atau tidak nyala, ini kan berarti sudah ya untuk ID, V1, V2, V3, dan V4. Kemudian yang status LED, nah itu kita dapat mencarinya. Kita ke sini. Nah, untuk melihat LED-nya nyala atau tidak, kita paling enak ini aja. Langsung kita ganti ini ya secara manual satu persatu, min 4, kemudian kita simulasikan. Oh, ternyata dengan tegangan min 4 si LED tidak nyala. Kemudian misal 12 volt. Oke, kita simulasikan. Oh, ternyata nyala. Nah, kita tinggal seperti ini aja satu persatu. Nah, demikian merupakan penjelasan saya mengenai LED dan operasionalnya ya. Silakan jika yang saya jelaskan ada yang kurang jelas atau ada kekeliruan, silakan bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.